Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurrahim. Saya sebagai guru di Madrasah Sanawiyah MTS Ma'arif Sukosari, Babatan Ponorogo, dan juga sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di LMTK UIN Mataram dengan NIM 24011120058. Pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas mata kuliah UIN dengan materi teori masuknya agama Islam di Indonesia. Materi tersebut diajarkan di kelas 9 semester 2. Sekian perkenalan guru yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bapak berdiri ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu. Yahya ada Danu, ada Bila, ada Ayu, ada baik. Untuk absensi sudah selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Rohim ingin menguji kefokusan kalian. Jangan terfokus kepada apa itu namanya papan tulis dulu ya. Kita fokus pada game dulu, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengukur kefokusan kalian. Nah, nanti itu apa yang saya ucapkan, lakukan kebalikannya. Nah, berarti apa yang Pak Rohim nanti katakan, kamu melakukan kebalikannya. Apabila contoh ini nanti gerakannya kan semua nanti berdiri, nanti gerakannya apabila saya berkata maju, berarti kalian mundur. Apabila saya berkata ke kanan, berarti kalian ke kiri, dan seterusnya. Pokoknya seperti itu. Oke, siap anak-anak, siap? Nah, silakan berdiri. Yuk, silakan berdiri ya. Loncat ke kanan. Yo, masih ada yang ragu. Loncat ke kiri. Oke. Terus loncat ke belakang.
Oke, sudah. Terima kasih. Berikan aplaus ya. Terima kasih. Itu adalah merupakan apa itu pelatih kefokusan dari kita, dari kalian. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kita akan mereview pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang kemarin. Masih ingat ya, kemarin yang kita bahas itu tentang yang kemarin, bukan yang sekarang. Ya kalau sekarang kan teori, yang kemarin berarti tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, ya, di Nusantara. Ada yang masih ingat sejarah masuknya Islam di Nusantara itu melalui apa saja? Ayo, yang ingat angkat tangan. Yuk, angkat tangan. Nah, dulu ya, proses masuknya Islam di Nusantara melalui apa? Ya, salah satunya melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Yang lain? Nah, ya, ada yang perdagangan. Yang lain? Pendidikan atau pondok pesantren. Terus? Kesenian. Ya, berarti materi yang saya telah berikan pada minggu kemarin, kalian semua masih ingat atau masih menguasai. Jadi sejarah masuknya Islam di Nusantara yang kemarin setelah kita bahas itu kan melalui jalur perdagangan. Perdagangan itu ada pedagang yang dari Timur Tengah datang ke Indonesia atau khususnya datang melalui jalur laut, ya singgah di Sumatera, ada yang singgah di Kalimantan, itu kalau yang melalui jalur perdagangan. Contohnya lagi kalau melalui jalur perkawinan, itu para pedagang Arab itu banyak yang menikah atau menikahi penduduk lokal atau penduduk setempat. Dan dengan acara pernikahan itu lambat laun Islam bisa berkembang di Indonesia atau di Nusantara. Itu yang melalui jalur perkawinan. Selanjutnya lagi tadi dikatakan melalui jalur pendidikan atau pondok pesantren. Nah, seiring berjalannya waktu, karena para pedagang muslim itu sudah banyak yang bertempat tinggal di Indonesia, membuat sebuah lingkup atau permukiman yang dinamakan Pekojan, ya, itu permukiman muslim, dan di situ juga sudah banyak para pedagang muslim yang singgah ke Indonesia yang sudah menikah dengan penduduk lokal, kan akhirnya membentuk suatu pemukiman. Nah, disitulah diadakan atau didirikan misalnya musola atau masjid. Nah, disitulah jalur pendidikan disalurkan melalui jalur pondok pesantren, dikatakan melalui jalur pondok pesantren. Dan yang terakhir tadi masuk di Indonesia melalui jalur kesenian. Nah, contohnya yang masuk di Indonesia melalui jalur kesenian, contohnya kan seperti para wali songo, itu banyak yang menyebarkan agama Islam melalui tradisi atau adat budaya, ya. Diadakannya seperti pagelaran wayang kulit, terus dikaitkan atau diikutkan dengan kegiatan misalnya seperti grebek maulid seperti itu. Nah, dengan diadakannya sebuah peristiwa atau sebuah acara yang notabene itu semua kan ajaran dari agama yang sebelum Islam atau agama Hindu Buddha, dan dikaitkan dimasuki pembelajaran atau kaidah-kaidah Islam, sehingga Islam bisa berkembang meluas ke Indonesia sampai saat ini. Itulah merupakan sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Nah, kita pembelajaran pada pagi hari ini akan terfokus atau memfokuskan, kalau yang kemarin itu sejarah masuknya, kalau yang hari ini yaitu tentang ini teori masuknya Islam ke Indonesia. Kalau yang kemarin itu sejarahnya, kalau yang hari ini nanti yang kita akan bahas tentang teorinya. Jadi bagaimana
teori masuknya Islam ke Indonesia itu melalui apa saja, terus tokoh-tokoh pendukungnya siapa, terus ada berapa teori yang kalian ketahui. Nah, ini ada refleksi sedikit. Kalian tahu kepercayaan apa saja yang ada di Indonesia sebelum agama Islam masuk di Indonesia? Kepercayaannya adalah Hindu Buddha, ya betul, Hindu Buddha. Terus menurut kalian bagaimana cara agama Islam masuk ke Indonesia? Seperti yang kita bahas tadi, agama Islam bisa masuk ke Indonesia melalui, kalau dari sejarahnya, melalui jalur perdagangan, perkawinan, pondok pesantren atau pendidikan dan kesenian. Oke. Nah, ini. Menurut kalian, mengapa agama Islam bisa berkembang pesat di Indonesia? Padahal sebelumnya masyarakat telah menganut kepercayaan lain. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Jadi, apa yang melatar belakangi agama Islam bisa berkembang pesat ya di Indonesia? Padahal sebelumnya masyarakat telah menganut kepercayaan lain. Contohnya, saya kasih rambu-rambu ya. Karena syaratnya masuk agama Islam itu sangatlah mudah, hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, hanya dengan kita mengucap 2 kalimat syahadat dan kita meyakini bahwa Tuhan adalah Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita atau utusan Allah, itu sudah bisa menjadi syarat kita untuk masuk ke agama Islam. Itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Terus faktor lain yang agama Islam bisa berkembang pesat di Indonesia. Faktor lain selain untuk masuk agama Islam kan hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Faktor lain yaitu agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Jadi entah itu yang kaya atau yang miskin, entah itu yang berprofesi sebagai petani atau sebagai direktur sebuah perusahaan, gitu. Semua di hadapan agama Islam itu semua sama. Karena tujuan kita menganut agama Islam yaitu hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya, betul. Oke. Mungkin ini refleksi yang sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang tadi ini teori masuknya Islam ke Indonesia. Soalnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya. Pak Rohim akan membuat kalian menjadi 3 kelompok, ya. Silakan nanti kelompok-kelompok yang sudah saya tunjuk untuk bergabung dengan kelompoknya dan berdiskusi mengenai tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini hanya sekedar pemberitahuan. Teorinya yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Makkah, teori Makkah, yang ketiga teori Persia. Oke. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang teori Gujarat, kelompok 2 akan membahas tentang teori Makkah, kelompok 3 akan membahas tentang teori Persia. Oke. Silakan bergabung dengan kelompok yang sudah Pak Rohim tentukan. Silakan. Nah, ini tolong didengarkan. Setelah kalian saya bagi menjadi 3 kelompok, saya akan membagikan LKPD yang artinya lembar kerja peserta didik untuk kalian berdiskusi, ya. Ya, silakan. Ini kelompok 3, ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, nah, yang ini kelompok 1. Nah, didengarkan. Di dalam LKPD kalian nanti kalian tuliskan yang kelompok 1 membahas tentang teori Gujarat. Nah,
yang kamu isikan nanti di situ apa saja di lembar kerja kalian sudah tertulis. Nah, dibaca, dipahami, ditulis apa yang kalian ketahui, ya, paham? Setelah itu kalian maju presentasi bergantian. Kelompok satu maju, nanti kelompok yang lain menanggapi, terus nanti dan seterusnya seperti itu. Oke, paham ya? Yuk, bisa dikerjakan, bisa dikerjakan. Ditulis dulu ini kelompoknya, ini kelompok berapa, terus nama-namanya siapa, dia dikasih alat, dikasih lemah. Nah, ditulis dulu kelompoknya, nama-nama kelompoknya ditulis dulu. Nanti bisa dilihat di apa itu, di buku paket untuk materi yang mau kamu tulis, ya silakan dilihat di buku paket ya. Nah, ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Nanti untuk mencari materinya, silakan dibuka buku paketnya. Bisa ambil di buku paket, bisa ambil sesuai pengetahuan kamu ya. Yang penting pekerjaan selesai dan presentasi ya. Terima kasih. Ya, boleh. Jadi materi yang ada di buku paket, terus dengan materi yang apa itu kamu ketahui, silahkan dikolaborasikan atau digabungkan, nggak apa-apa. Ya, yang penting intinya mulai dari pokok pemikiran, terus tokoh pendukung, terus bukti pendukungnya dan kelemahan atau kelebihan teorinya itu sudah terjawab ya, seperti itu ya. Sama gimana kelompok yang lain ya. Nah, jadi ambil dari buku paket ya, ambil dari buku paket. Kalau di buku paket dirasa kurang lengkap gitu, silakan cari materi yang sudah ada di LKS dan dimasukkan ke dalam LKPD kalian atau di lembar kerja kalian. Yang penting intinya mulai dari pokok pemikiran teori, terus tokoh pendukung, bukti pendukungnya semua bisa terisi seperti itu ya. Oke, lanjutkan bisa? Aman ya. Ini kelompoknya Mas Danu bagaimana? Nah, ya ini sudah ada garis-garis besarnya ya. Sebagian ambil di buku paket nggak apa-apa, terus silakan dimasukkan di lembar kerja kalian. Oke, aman? Oke. Nah, terima kasih untuk diskusi kalian, kerja kelompok kalian sudah semua kan? Sudah bisa. Untuk menyajikan hasil dari kerja kelompok kalian atau diskusi kalian, silakan dipresentasikan per kelompok. Mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 yang membahas tentang teori Gujarat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pokok pemikiran teori. Teori pertama Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui pada pedagang Gujarat India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Tokoh pendukung teori Gujarat ialah Snodgrass, W.F. Sutherland, dan Bernard H.M. Bukti pendukung teori Gujarat ialah adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang bertuliskan angka 1297 yang bercorak khas Gujarat.
Kelemahan teori Gujarat adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sudah. Apa? Ya. Berikan pertanyaan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok yang lain apabila ada yang mau ditanyakan atau menambahi dari hasil diskusi kelompok atau tidak, silakan memberikan sebuah pertanyaan. Tanyakan dulu. Apa bukti yang mendukung teori Gujarat itu? Bentar. Apa bukti yang mendukung teori Gujarat itu? Nah, apa faktor pendukung teori Gujarat ya? Apa faktor pendukungnya? Silakan dijawab. Adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang bertuliskan angka tahun 1797 yang bercorak khas Gujarat. Mana tadi? Bukti batu nisan dari Malik As-Saleh. Pada tahun 1797. Nah, ya, terima kasih. Yang lain menanyakan kelompok tidak mau bertanya. Teori Gujarat didukung oleh siapa saja? Teori Gujarat didukung oleh siapa saja? Saya mau menjawab. Oh, Mas Bayu, ya silakan Mas Bayu. Tokoh pendukung teori Gujarat adalah Robert Hargreaves, F.W. Terhim, dan Bernard Blackwell. Ya, sudah itu. Jadi tokoh pendukungnya ada berapa? Ada tiga. Ya, ya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok pertama. Ya. Silakan bisa duduk kembali. Tadi kelompok satu sudah membahas tentang teori Gujarat atau teori India. Teori Gujarat India. Yang pertama, pokok dari pemikiran teori Gujarat yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pedagang Muslim dari Gujarat India sekitar abad ke-13 Masehi. Itu adalah merupakan faktor pendukung dari teori Gujarat. Terus tokoh-tokoh yang mendukung dari teori tersebut. Yang pertama adalah Slak Hargreaves, orientalis Belanda, dan Hussein Zayadiningrat. Itu merupakan tokoh pendukung dari teori Gujarat tersebut. Terus yang selanjutnya ada bukti yang mendukung dari teori ini, yaitu adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Raja Samudra Pasai, ditemukan pada tahun 1297 yang bergaya khas Gujarat India. Yang kedua, jalur perdagangan antara India dan Nusantara yang sudah aktif sejak abad ke-12. Terus yang ketiga, hubungan erat antara para pedagang Nusantara dengan orang Muslim India. Itu adalah merupakan bukti pendukung dari teori Gujarat tersebut. Terus kelebihan atau kelemahan dari teori Gujarat itu kelemahannya yang pertama, Islam sudah berkembang di Arab jauh sebelum abad ke-13. Jadi sebelum abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia, di Arab itu Islam sudah berkembang. Nah, baru masuk di Indonesia melalui abad ke-13. Sehingga masuknya Islam ke Indonesia dari Gujarat dianggap terlambat. Nah, terus kelemahan yang kedua, teori ini terlalu menekankan aspek arkeologi batu nisan yang mengabaikan hubungan langsung dengan dunia Arab. Jadi kelemahan yang lain, teori ini terlalu mengacu pada ini, batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Padahal selain bukti dari ini, dari orang Muslim India yang banyak berdagang ke Indonesia juga sudah menyebarkan agama Islam. Itu adalah merupakan kelemahan atau merupakan kelemahan dari teori Gujarat. Oke, paham kan? Paham. Untuk satu teori. Yang kedua, untuk kelompok 2 akan membahas tentang teori Makkah. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk menyaksikan hasilnya.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang teori Mekah. Yang pertama adalah pokok pemikiran teori. Teori Mekah adalah teori yang baru muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat dan mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua, tokoh pendukung. Teori Mekah didukung oleh Hamka van Leer dan T.W. Arnold. Bukti pendukung adalah pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam dan banyak pedagang Muslim dari Timur Tengah yang bersinggah di Indonesia. Yang terakhir, kelemahan teori atau kelebihannya. Kurangnya bukti kuat yang mendukung peran bangsa Arab, khususnya dari Mekah dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Sudah. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih telah menonton. Silakan bagi kelompok yang lain untuk menanggapi atau menyanggah atau memberi pertanyaan. Dari kelompok 1. Dari mana gelar Al-Malik berasal? Dari mana gelar Al-Malik berasal? Silakan yang mau menjawab, Mas atau Mbak? Mas Danu. Ya, silakan. Berasal dari Mesir. Oh, berasal dari Mesir. Sudah. Berikan aplaus kepada Mas Danu. Kelompok yang lain, silakan. Nah, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab apa? Jadi dijawab. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Ya, betul. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Yang pertama tadi, Al-Malik As-Soleh itu merupakan gelar dari Mesir. Terus Samudra Pasai sendiri, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Sudah ya? Silakan untuk kelompok 2. Berikan aplaus kepada 2. Baik, langsung kita bahas untuk teori Mekah, ya, teori yang kedua. Pada teori ini, teori Mekah, ada pokok pemikiran Islam dibawa langsung oleh para pedagang dan ulama Arab dari Timur Tengah di abad ke-7 Masehi. Beda dengan yang tadi, teori Gujarat. Kalau teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia dikatakan pada abad ke-13 Masehi. Tapi menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Berarti kalau kita ambil garis ke belakang, berarti lebih duluan teori Mekah Islam masuk ke Indonesia, karena di teori Mekah masuk di Indonesia itu abad ke-7 dan di teori Gujarat abad ke-13. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh pendukung dari teori Mekah ini. Yang pertama ada ini Buya Hamka, merupakan ulama atau sejarawan. Yang kedua Tuan Arnold. Yang ketiga Anthony Hadon. Ini adalah merupakan tokoh pendukung dari teori Mekah atau teori Arab. Terus yang ketiga ada bukti pendukung. Di sini dikatakan bukti pendukung dari teori Arab. Catatan sejarah Arab dan Cina menyebutkan adanya komunitas Islam Muslim di pesisir Sumatera pada abad ke-7. Yang kedua, jalur pelayaran langsung dari Teluk Persia ke Asia Tenggara. Yang ketiga, hubungan dagang dan keagamaan yang erat antara Arab dan Nusantara. Yang keempat, tradisi keislaman di Indonesia seperti penggunaan mazhab Syafi'i sama dengan di Timur Tengah. Dan ini dari keempat pendukung ini. Dari keempat pendukung ini adalah merupakan faktor terkuat yang mendukung dari teori Mekah. Terus kelebihan atau kekurangan dari teori Mekah. Ini ada kelebihan.
masuk akal secara kronologis dan biografis. Jadi gini maksudnya. Catatan sejarah Arab dan Cina menyebutkan adanya komunitas muslim di pesisir Sumatera sejak abad ke-7. Jadi sejak abad ke-7 banyak dari pedagang Arab atau pedagang di Timur Tengah yang datang berkunjung berdagang ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dan disitulah juga mereka menyebarkan agama Islam. Itu yang menjadi faktor kelebihan. Itu secara kronologis dan geografis, karena letak geografis Indonesia kan banyak ke kepulauan. Terus yang kedua, menunjukkan kesinambungan langsung antara dunia Islam awal dan di Asia Tenggara. Maksudnya di dunia Islam awal itu yang ada di Timur Tengah dan Indonesia yang berada di Asia Tenggara. Itu ada berkesinambungan karena ada pedagang dari Timur Tengah datang ke Asia Tenggara, khususnya ke Nusantara atau ke Indonesia untuk proses penyebaran agama Islam. Oke, bisa dipahami ya? Ya, baik. Terus lanjut ke kelompok 3, akan membahas tentang teori Persia. Silakan kelompok 3 untuk masuk ke depan mempresentasikan hasil. Berikan aplaus ya. Kira-kira kelompok 3. Siapa yang akan mengenali? Iya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari teori Persia. Ya. Pokok pemikiran teori Persia ini adalah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Tokoh dari pendukung teori Persia ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Dan bukti pendukung dari teori ini adalah peringatan 10 Muharram atau biasa disebut Hari Asyura, yaitu memperingati hari meninggalnya Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan kelemahan teori ini adalah minimnya bukti kuat yang mendukungnya dan kurangnya perhatian terhadap pengaruh Persia dalam penyebaran Islam pada saat itu. Terima kasih untuk kelompok 3, berikan aplaus. Silakan bagi kelompok yang lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Dari kelompok 2 dulu. Nah, melalui jalur apa teori Persia masuk ke Indonesia? Silakan yang menjawab. Yaitu melalui jalur maritim yang artinya jalur perdagangan di laut. Nah, melalui jalur maritim atau jalur perdagangan Di laut. Melalui laut. Jalur perdagangan itu dari Arab datang ke Indonesia melalui jalur laut. Oke, terus apa yang lain? Upacara apa yang dilakukan untuk memperingati 10 Muharram? Ya, silakan dijawab. Upacara taubik atau upacara tabut. Nah, upacara taubik atau upacara Tabut. Sudah? Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita memperhatikan hasilnya. Silakan duduk. Mari kita ulas hasil dari presentasi dari kelompok 3. Tadi dikatakan sejarah atau teori masuk ke Indonesia melalui teori Persia atau Iran. Yang pertama, pokok pemikiran. Setelah masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Iran itu juga merupakan wilayah dari Timur Tengah. Jadi kesinambungan antara teori Gujarat, teori Mekah dan teori Persia ini sangat erat sekali. Jadi dikatakan di teori Gujarat masuk ke Indonesia, masuk ke Indonesia atau ke 13. Terus di teori Mekah masuk ke Indonesia atau ke 7. Dan itu juga sama. Di sini dikatakan kita masuk ke Indonesia di bawah kaum Syiah Persia kita atau ke 13. Jadi antara ketiga teori tersebut itu adalah sangat cocok sekali. Jadi tidak ada miss antara tiga teori tersebut. Terus yang kedua, yang selanjutnya, tokoh pendukung.
Tokoh pendukung dari teori Persia itu adalah Umar Amin Hussein. Terus Hussein Daya ini adalah merupakan tokoh pendukung dari teori Persia. Terus bukti pendukung. Di sini dikatakan tradisi takbut atau upacara yang memperingati hari 10 Muharram, karena itu pada Nabi untuk memperingati tujuhnya Nabi ada di Hussein. Di Sumatera Barat dia dengan tradisi Syiah di Persia. Terus beberapa istilah dan unsur budaya Islam di Indonesia menunjukkan pengaruh Persia, misalnya penggunaan teknologi versi Persia. Terus hubungan dagang dan keagamaan antara Persia dan kerajaan di Asia Tenggara. Ini adalah merupakan bukti pendukung, bukti penguat atau bukti pendukung yang memperkuat dari teori Persia. Terus yang terakhir yaitu kelemahan atau kelebihan. Bukti sejarah lebih bersifat budaya daripada dokumentasi atau artefak. Pengaruh Persia dianggap sebagai bagian dari perkembangan Islam setelah masuk bukan jalur awal. Jadi gini, maksud dari bukti sejarahnya lebih bersifat budaya daripada dokumentasi tertulis atau artefak. Tadi kan dikatakan bukti pendukungnya yaitu memperingati 10 Muharram, bukan merupakan sebuah budaya, bukan tertulis. Mungkin ada yang ditanyakan atau bisa dipahami kan? Nah, itu adalah ketiga teori tersebut merupakan teori masuknya agama Islam di Indonesia. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mulai dari awal tadi kami sudah membuat kelompok, sudah diskusi, sudah presentasi. Nah, untuk di akhir pembelajaran, Pak Nasir akan menyampaikan atau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi teori masuknya Islam ke Indonesia melalui 3 teori. Yang pertama apa? Oke. Nah, dari ketiga teori tersebut juga sudah didukung oleh faktor pendukung dari ketiga teorinya. Ada faktor pendukungnya, terus ada kapan teori tersebut ditemukan atau Islam masuk di Indonesia itu mulai kapan di teori tidak tersebut juga dijelaskan. Terus yang terakhir untuk pertanyaan refleksi, ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah pertanyaan. Nanti kalau paham dijawab iya, kalau tidak dijawab tidak. Yang pertama, apakah Anda memahami perbedaan teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia? Paham? Ya, bisa membedakan kan berarti ya. Jadi perbedaannya apa di teori Gujarat, terus di teori Arab, dan di teori Persia? Oke, paham kan? Terus yang kedua, apakah Anda dapat menjelaskan bukti-bukti yang mendukung salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia? Bisa. Karena tadi di kalian tadi kalian sudah menemukan bukti-bukti pendukung dari teori tersebut. Terus yang ketiga, apakah Anda dapat menghargai adanya perbedaan pendapat dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Bisa menghargai kan? Jadi menurut teori ini, teori ketiga tersebut semua pembenarannya semua bisa ada pembenarannya. Jadi kalian harus bisa menghargai dari perbedaan tiga teori tersebut. Terus yang terakhir, apakah Anda menyadari pentingnya proses penyebaran Islam yang damai dan membentuk budaya di Indonesia? Nah, jadi Islam disebarkan di Indonesia secara damai, jika tidak dengan cara kekerasan. Jadi ini menyadari pentingnya proses penyebaran Islam yang damai dan membentuk budaya di Indonesia. Ini adalah merupakan refleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian lagi. Menurut kalian, teori mana yang menurut
menurut kalian atau menurutmu paling masuk akal dari ketiga teori tersebut? Teori Arab atau teori Mekah. Alasannya kenapa? Ya, betul sekali. Karena di teori Arab sudah dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Terus yang lain yang menurutmu masuk akal apa? Karena agama Islam lebih dulu berkembang di negara Arab. Makanya dari ketiga teori tersebut yang paling masuk akal adalah teori Mekah atau teori Arab. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.